Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan ayat yang ke-7, 8, dan 9. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang mengikut Tuhan bukan hanya sekedar ikut-ikutannya, tetapi juga mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Namun tantangannya hari ini, banyak orang ikut Tuhan, banyak orang mau melayani Tuhan, begitu ya, tetapi tidak ikut aturannya Tuhan. Ya, misalnya dia mau melayani Tuhan. Dia tidak bertanya apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan, tetapi lebih kepada, ya aku punya gaya seperti ini, aku maunya seperti ini, ya aku akan lakukan seperti ini. Seringkali hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kita ikut Tuhan, tapi cara pikirnya masih kehendak kita yang harus dilakukan. Kita mengikut Tuhan, tapi tidak mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan cara Tuhan melakukannya. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana sih sebenarnya waktu kita itu ikut Tuhan. Nah, suatu kali dalam persiapan untuk Paskah, Yesus sudah mempersiapkan semuanya memang. Dan kemudian Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah, supaya malam itu mereka ada acara bersama. Dan menarik, waktu diperintahkan seperti ini, Yohanes dan Petrus tidak, istilahnya begini, tidak langsung dia mengerjakan, aku jadi panitia, suka-sukaku, aku mau bagaimana. Tidak demikian. Ada satu kalimat yang menarik di sini, kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Artinya pada saat mereka mendengarkan perintah ini, mereka tidak hanya sekedar melakukannya, yang penting tugasnya selesai, begitu ya, sebagaimana yang sudah diperintahkan, tidak. Tetapi dia bertanya, "Di manakah engkau kehendaki?" Artinya mereka memang mendapat mandat, mereka memang mendapatkan perintah. Yang selanjutnya yang penting adalah apakah kita melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ini penting. Contoh misalnya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita mengikut Tuhan, sudahkah kita juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Kehendak mana yang selama ini lebih banyak kita lakukan? Kehendak Tuhankah atau kehendak kita? Apa sih menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ada banyak. Misalnya mengasihi,
Mengasihi dengan cara yang seperti apa? Bukan cara kita tentunya. Kalau kita ini kan punya kecenderungan gini, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Begitu. Kalau Tuhan bagaimana yang Tuhan kehendaki? Sekalipun orang tidak mengasihi kita, kita perlu mengasihi mereka. Ya ini berbeda saudara. Ya. Kalau cara pikir kita, cara pikir dunia, ya aku mengasihi kalau orang itu mengasihi saya. Sedangkan kehendak Tuhan tidak. Sekalipun mereka tidak mengasihi kita, kita mesti mengasihi mereka. Kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu duniawi. Itu kehendak kita. Tapi kehendak Tuhan, sekalipun dia tidak baik dengan saya akan tetap berbuat baik kepada dia. Bukan karena dia baik, tetapi karena Tuhan inilah yang dikehendakinya. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak hal Bapak Ibu Saudara yang dimana seringkali kita hanya melakukan kehendak kita. Misalnya dalam pengampunan. Ya, kita mengampuni mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali kita mungkin udah gak mau. Tapi firman Tuhan katakan apa? Ampunilah mereka. Seberapapun dia datang kepada kita, bahkan sehari 7 kali sekalipun dia melakukan kesalahan dan dia minta ampun, firman Tuhan katakan apa? Ampuni mereka. Kalau kehendak kita, cukuplah. Udah tak kasih kesempatan kok. Udah tak kasih dia waktu. Tapi dia gak ada perubahan. Mana mungkin aku lagi mengampuni dia. Bapak Ibu Saudara, itu masih cara dunia. Itu cara kita. Nah, apakah kita juga mau bertanya kepada Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki ketika saya menghadapi pergumulan? Apakah saya lari? Ketika Tuhan di posisi kita, kira-kira apa yang akan dia lakukan ketika kita menghadapi hal-hal yang demikian? Mungkin hal demikian juga perlu menjadi pemikiran kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang egois. Memang kita ikut Tuhan, tetapi cara pikir kita, ya, cara kita bertindak, melakukan sesuatu, itu masih mau-maunya kita. Tidaklah demikian. Jika kita ikut Tuhan, mari kita juga ikut aturan mainnya Tuhan. Dalam melayani misalnya, apakah kita melayani karena kita suka? Banyak orang kadang melayani suka-sukanya. Kalau aku suka melayani, kalau aku nggak suka, aku nggak melayani. Nggak demikian, saudara. Melayani itu menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Jadi mana cara melayani yang menyukakan hati Tuhan? Apakah suka-suka kita? Atau apa yang menjadi kesukaan bagi Tuhan? Ajar taat, setia. Ya, kadang kita mendapatkan koreksi, caci maki, ya. Sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Dan apakah itu membuat kita putus asa? Tentunya tidak. Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Dia pernah ditolak, ya. Dia pernah dikata-katain yang gak baik. Saya tetap melayani karena dia mau taat kepada Bapa di surga. Ya kita mau nggak taat juga sama Tuhan Yesus. Saudara, ini menjadi satu tantangan di dalam kita mengikut Tuhan memang. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tapi apapun itu saudara tantangannya. Coba posisikan, jika Tuhan di posisi saya, apa yang akan saya lakukan? Apakah yang Yesus lakukan? Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak Tuhan, ya, mungkin di dalam kita membangun relasi dengan orang lain ada ketidakcocokan begitu ya. Bukan ego kita yang kita kedepankan, tetapi seandainya Tuhan di posisi saya, apa yang akan dia lakukan? Nah, itu yang perlu kita lakukan, saudara. Jadi mari kita melakukan apa yang engkau kehendaki. Artinya lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Bukan yang engkau senangi, bukan yang engkau pengen, bukan ini yang membuat saya senang. Karena apa yang membuat kita senang belum tentu itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara, mari kita belajar hari ini, belajar ya, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mudah tidak. Kita juga masih bergumul, tetapi bukan berarti kita tidak mau, tidak bisa melakukannya.
Kita percaya Tuhan akan menolong kita. Nah, puji Tuhan ketika mereka melakukannya, ayat yang ke-11, maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika para murid mendengar, melakukan, maka mereka melihat, ya, semuanya seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, maukah kita juga melihat, ya, hal demikian? Apa yang difirmankannya itu nyata di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita tahu, tetapi kita juga bisa mengalaminya. Mari lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan maunya kita. Karena ada satu berkat yang sudah Tuhan sediakan. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, kita akan melihat bahwa apa yang dikatakannya semuanya digenapi. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kami sadar seringkali di dalam kami mengikut Engkau, kami masih menggunakan cara kami, maunya kami. Tapi hari ini Kau mengingatkan kami bagaimana kami belajar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi harapan-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa dan boleh melakukannya. Allah Roh Kudus mampukan kami untuk kami bisa menjalaninya. Berkati jika ada di antara kami yang saat ini sedang bergumul akan pergumulan dalam kehidupan. Tuhan tolong kami untuk kami bisa melewatinya dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Yang juga mau berdoa menyerahkan jika ada di antara kami yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, yang ada di rumah, dimanapun berada dalam perawatan, kami berdoa kiranya bilur-bilur darah Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk setiap kami hari ini. Kami berdoa mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.